Block Element Modifier atau BEM ini merupakan sebuah metodologi CSS yang dimana mengatasi masalah soal modularity. Jadi umumnya ketika kita menulis kode CSS untuk membuat komponen seperti navbar, alert, dan lain sebagainya, ketika kita copy kode tadi untuk dipindahkan ke website lain atau project lain, seringkali UI-nya jadi berubah. Entah itu karena dampak cascading, ya karena pakai global reset gitu kan, entah itu ya karena font family-nya ya tetap aja soal global reset. Nah itu jadi seringkali cacat gitu kan, atau ya minimal paddingnya font family-nya berubah. Nah di BEM ini kita dipandu untuk menulis arsitektur CSS yang benar-benar modular supaya komponen itu independen, sehingga ketika disalin kodenya ke project website lain itu 100% langsung jalan. Ya ketika di website ini tampilannya biru, kemudian fontnya pakai Lato, pakai Roboto misalkan, ketika disalin ke website lain ya sama dia, bakal punya tampilan yang 100% mirip. Begitu, jadi itu soal modularity. Di BEM ini juga seringkali suka disalahpahami. Kayak misalkan Bootstrap kan sama-sama punya blok komponen ya, kayak alert gitu, kemudian button, navbar, input, form control, kemudian ada juga card dan lain sebagainya. Nah, seringkali dianggap menggunakan BEM. Bootstrap itu sebenarnya bukan, karena di BEM ini juga dia punya beberapa syarat atau ya panduan lah yang lebih generalnya, kayak soal naming convention, penamaan class gitu kan, penamaan rule-nya, kemudian struktur rule-nya itu harus kayak gimana, kemudian ada syarat-syarat lain yang perlu diikutin. Nah, kalau kita bisa lihat nanti, ya itu beda banget yang Bootstrap tulis dan juga yang BEM anjurkan. Kita bisa lihat di sini ada introduction. BEM ini bukan satu-satunya metodologi CSS. Jadi ada lagi, ada soal OOCSS, ada SMAX, kemudian ada Switch, kemudian ada juga Atomic. Yang ini yang digunakan Tailwind ya. Dia membreakdown komponen itu menjadi kelas-kelas kecil. Jadi metodologi itu dia mengatasi masalahnya masing-masing. Jadi kita nggak bisa membandingkan mana sih yang lebih bagus ya. Kita masalahnya apa dulu? Kalau kita pengen nulis yang modular itu kita pakai BEM. Kalau kita mau yang scalable gitu ya pakai Atomic. Kalau pakai yang lain ya nanti ada lagi masalahnya. Begitu. Kemudian BEM ini terdiri dari block element modifier. Jadi begini, yang perlu teman-teman pahami, ini gampang sebenarnya. Blok dan elemen dulu nih yang perlu dipahami. Blok ini entitas yang standalone, artinya dia berdiri sendiri dan juga udah punya arti. Contohnya gimana sih? Kayak header. Header itu independen. Dia bisa berdiri sendiri, kayak button, mungkin masih bingung ya. Kita bisa bandingkan nanti dengan elemen. Contoh ada komponen header. Di dalam header ada nav item, ada menu item misalkan ada links, kayak untuk about, untuk home gitu ya. Contohnya ini ada explore, features, ada enterprise, ada blog. Ini link kan, ada menu itemsnya. Nah ini elemen. Dia ketika ditulis tanpa adanya blok dia nggak ada artinya, karena memang dia bagian dari blok. Jadi elemen itu bagian dari blok. Ketika dia ditulis tanpa adanya blok ya dia nggak punya arti apa-apa gitu ya. Menu item nggak ada header ya jadinya nggak ada, karena memang si menu item itu dibuat bagian dari blok gitu. Contoh lainnya kayak card itu dia standalone entity karena memang udah punya makna, dia namanya card. Kemudian ada card header. Kalau card header ditulis di luar card itu jadinya nggak make sense gitu kan, jadinya nggak ada artinya gitu, karena memang card header itu bagian dari card. Begitu jadi contohnya. Kemudian soal modifier ini lebih simple. Kalau teman-teman pernah pakai Bootstrap, di Bootstrap itu ada button, dan button itu ada banyak warnanya. Ada primary warnanya biru misalkan, ada success warnanya hijau, kemudian ada warning warnanya kuning, dan juga danger ada warnanya merah dan lain sebagainya. Button-button itu ketika kita berikan kelas yang spesifik dia akan berubah warnanya. Kayak misalkan kita pengen buttonnya warna merah, kita kasih btn danger jadi merah. Kita pengen pakai buttonnya warna kuning, kita kasih tuh kelasnya btn warning. Pengen warna merah kita kasih btn danger, pengen biru ya btn primary dan lain sebagainya.
Kelas-kelas tadi itu namanya modifier. Karena modifier itu dia ketika diaplikasikan ke satu blok atau ke satu elemen akan merubah appearance atau behavior, akan merubah tampilannya atau mengubah perilakunya. Ya perilaku itu soal interactivity, kayak misalkan drop down gitu, yang awalnya ada animasinya ketika dikasih kelas yang spesifik atau modifier, dia hilang animasinya gitu. Jadi ya modifier itu tadi cuman dua, dia mengubah tampilan atau perilaku atau behavior begitu. Jadi block, elemen, modifier. Ini entity yang stand alone, jadi dia punya arti. Yang ini bagian dari blok, elemen itu bagian dari blok. Ketika dia tidak dituliskan dengan blok, maka dia nggak ada artinya. Modifier ini pengubah tampilan atau perilaku dari elemen ataupun blok begitu. Nah itu simpelnya. Jadi BEM itu ya itu. Simpel kan? Kemudian soal naming convention, ini jadi berantakan. Pemufakatan. Ya karena convention kan. Jadi kita harus mengikuti penamaan yang dianjurkan BEM supaya benar-benar BEM banget apa yang kita tulis itu. Nah, blok itu ya tulisannya begini aja. Nama selektornya blok, misalkan nama komponennya card atau navbar, tulis aja navbar di sini. Udah kayak gitu. Kemudian rule-nya kayak gini. Lalu elemen. Nah, elemen ini berbeda karena dia harus ditulis diawali dengan nama bloknya. Misalkan card, ya di sini card, lalu nama elemennya apa? Card header. Ya card underscore header. Jadi pemisahnya underscore. Dan cara penulisannya begini. Dia nggak boleh kayak gini. Ini bad. Dia nggak boleh di scan then, apalagi di specificity kayak gini. Pakai nama elemennya gitu kan. Itu nggak boleh. Kemudian modifier penulisannya sama kayak elemen, bedanya dia ketimbang pakai underscore dia pakai double hyphen atau double dash atau double strip kayak gini. Penulisannya juga di CSS-nya kayak gini atau kayak gini gitu. Jadi itu dia. Dan di BEM ini juga ada aturannya, kita nggak boleh pakai discendant pada dasarnya. Jadi penulisannya flattened kayak gini, rata semua, nggak boleh pakai spasi. Misalkan dot form spasi dot form simple atau dot form spasi dot form input gitu, mentang-mentang ini anaknya form gitu kan. Nah itu nggak boleh. Jadi semuanya kayak gini, kecuali kita mau mengextend atau mau mengubah behavior tadi, class modifier ya kayak gini. Karena kita pengen si blok elemen ini berubah tampilannya ketika dikasih kelas blok mod ini di parentnya atau di bloknya begitu. Nah, ada lagi di FAQ. Jadi kalau teman-teman bingung gitu, ini penulisannya benar atau enggak ya? Atau punya pertanyaan seputar BEM gitu, ya di sini ada FAQ-nya. Kayak soal global reset, lalu dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa ditanyakan atau bisa dicari di sini. Nah, kalau mau nanya ada lagi di sini di GitHub-nya. Itu dia. Jadi simpelnya kayak gitu BEM. Ada lagi yang paling penting ya soal global reset. Jadi teman-teman tuh sebenarnya nggak dianjurkan pakai global reset, karena kalau kita pakai global reset akan merusak soal modularity-nya, karena di BEM ini satu komponen atau satu blok nggak boleh bergantung ke rule yang lain, nggak boleh. Jadi harus independen. Kayak misalkan kalau kita pakai normalize, itu kan dia bakal mereset semua style yang ada di rule-nya normalize tadi. Ya contohnya kalau kita misalkan bikin font family gitu kan di body pakai Arial gitu. Nah, semua elemen di dalam body itu ya bakal jadi Arial semua. Ya otomatis satu komponen atau beberapa blok yang kita tulis juga akan terdampak efeknya. Ketika kita salin kodenya lalu dipindahkan ke project lain atau ke website lain, ya minimal tadi font family-nya bakal berubah. Nah itu jadi nggak modularity lagi, walaupun cuma font family yang berubah. Itu makanya nggak begitu disarankan, walaupun memang nggak dilarang juga gitu. Nah berikutnya kita akan coba praktik soal BEM ini. Saatnya praktik BEM. Kita akan coba bikin satu komponen sederhana, yaitu card dengan arsitektur BEM. Kita tulis dulu markup-nya. Sini saya bikin div, kemudian class card, kemudian kita bikin card header, lalu di sini card body.
saatnya kita menulis CSS. Kita define di sini card paddingnya berapa, misalkan 20 pixel, lalu bordernya 1 pixel, dan juga warnanya ini, lalu kita kasih border radius misalkan 3 pixel. Dah, kemudian kita pengen card header fontnya itu lebih besar, 20 pixel, gedein lah dikit. Nah, kemudian card body, dia fontnya pengen 16, segini misalkan, lalu kasih margin deh, margin top. Ini kasih width supaya nggak terlalu lebar, 100 pixel. Kemudian ada lagi nih, kita copy, taruh bawah, kasih card, misalkan ada modifier card primary. Ketika kita kasih card primary, backgroundnya itu jadi blue dan foregroundnya jadi white. Nah, selamat, teman-teman sudah menulis satu komponen dengan arsitektur BEM. Ya simpelnya kayak gini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ganti font family-nya di sini, jangan di body. Walaupun ya nggak dilarang juga, tapi supaya bener-bener sangat bagus gitu, atau 100% modular, gini contohnya. Nah, untuk komponen lain ya mirip kayak gini. Gitu. Kalau mau bikin modifier lain ya bikin lagi yang lain rule-nya. Gitu. Berikutnya kita akan coba implementasi dengan SAS. Sekarang kita udah punya satu komponen BEM atau satu blok BEM ya. Kita tulis di CodePen, nama komponennya card. Sekarang kita akan pakai SAS, di mana teman-teman akan melihat perbedaannya walaupun sama-sama komponen atau komponen yang sama. Jadi kita akan tulis kode CSS-nya dengan SAS. Kita nggak bakal nulis ulang, kita refactor aja. Jadi kita akan pindah-pindahin. Sebelum itu kita akan setting dulu. Di sini ada preprocessor. Jadi teman-teman saya harap udah ngerti lah dikit-dikit soal CSS preprocessor itu apa. Kalau belum, cek aja Medium saya. Saya pernah bahas soal konsep preprocessor, gimana dia bekerja, lalu kenapa sih emang kita butuh gitu. Jadi bukan bahas CSS preprocessor lebih spesifik, tapi lebih ke arah konsep atau behind the scene-nya gitu. Oke, kemudian kita akan coba pindahin ini ke atas. Kalau di kalau di SAS, kalau begini, kalau kita nulis kode begini, nah jadinya nanti gini, di card spasi dot card primary. Nah, sedangkan kita nggak mau kayak gitu. Kita hapus ini cardnya, hapus begini, kita pakai done. Nah, ini nanti jadinya kayak gini. Dot card ditambah primary sama dengan dot card primary, simpelnya gitu. Ini salah satu fitur di SAS. Kemudian kita pindahin nih yang header dan juga yang body. Pindahin ke atas. Kita paste, kita coba kasih indentasinya kita benerin. Ups. Nah, kita hapus lagi nih. Pakai done dan juga pindahin ini. Kayak gini. Nah, coba kita lihat sekarang. Nah, udah di render dia atau udah di compile kode CSS-nya. Sekarang kita bisa cek di sini, klik kanan, kita inspect elemen. Hasilnya sama. Dia bakal punya nama rule atau nama selector yang sama. Sini inspect. Sini ada card. Ini bener kayak gini. Card header. Nah, bener. Juga card body. Nah, kayak gini bener. Jadi ini salah satu fitur dari SAS. Ini lebih enak, lebih terstruktur kan. Jadi lebih terenkapsulasi atau ya lebih enak di manage-nya. Ketika kita hapus ini semua ya, atau kita mau pindahin, ya lebih enak itu pindahinnya. Jadi lebih terorganisasi dengan baik atau tergrup gitu. Oke, jadi ini soal BEM CSS. Ini request dari teman saya, Rudy. Jadi kalau teman-teman pengen request apa gitu, boleh aja minta di kolom komentar atau di WA atau di mana di sosial media saya. Kalau saya bisa bahas, saya bahas. Kalau enggak ya saya nggak mau, karena harus bertanggung jawab. Oke,
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.